Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Sarah dan Rahma duduk di ruang tamu, memandangi koper-koper yang baru saja mereka tata. Keduanya masih merasa sedikit canggung setelah melepas suami mereka ke bandara pagi tadi. Suami Sarah dan Rahma, yang merupakan kakak kandung Tony, harus merantau ke luar negeri demi memperbaiki ekonomi keluarga. Kini, rumah ini hanya dihuni oleh mereka bertiga, dua kakak ipar dan seorang adik ipar laki-laki yang baru saja lulus kuliah. Meski sebelumnya mereka sudah terbiasa berkumpul dalam satu rumah, kali ini terasa berbeda karena tidak ada lagi sosok suami di antara mereka. Tony yang berusia 22 tahun, kini menjadi satu-satunya pria dalam rumah itu. Sejak kecil, ia selalu diperlakukan seperti anak bungsu yang manja oleh kakak-kakaknya. Namun, keadaan sekarang memaksanya untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia tidak lagi bisa sekadar menghabiskan waktu dengan bermain game atau nongkrong bersama teman-temannya. Ada dua wanita dalam rumah ini yang harus ia jaga dan hormati. Namun, jauh di dalam hati, Tony tahu bahwa hidup bertiga dalam satu atap akan menghadirkan dinamika yang berbeda. Hari pertama berjalan biasa saja, tetapi malam pertama terasa sunyi. Biasanya, suara suami mereka yang bersenda gurau atau mengobrol hingga larut malam menghidupkan suasana rumah. Kini, hanya ada suara angin malam yang berhembus di balik jendela. Sarah dan Rahma memilih untuk tidur lebih awal, sementara Tony duduk di ruang tengah, memainkan ponselnya. Sesekali, ia melirik ke arah kamar mereka. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana rasanya hidup dalam rumah yang hanya diisi oleh dirinya dan dua perempuan dewasa. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Rahma, yang lebih ceria dan suka bercanda, sering menggoda Tony dengan candaan kecil. "Sekarang kamu jadi kepala rumah tangga, Ton. Harus bisa jaga kami, jangan sampai ada maling masuk," katanya sambil tertawa. Tony hanya tersenyum, tetapi jauh di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam cara mereka berinteraksi. Sarah, di sisi lain, lebih pendiam dan berwibawa. Ia selalu mengingatkan Tony untuk menjaga batasan, tetapi tatapan matanya sesekali mengisyaratkan sesuatu yang sulit diartikan. Suatu sore, Tony pulang lebih awal dari pekerjaannya di bengkel sepupu mereka. Saat masuk rumah, ia mendapati Rahma sedang memasak di dapur dengan rambut yang diikat asal dan mengenakan kaos longgar yang sedikit terbuka di bahu. "Lapar, Ton? Sini bantuin aku potong sayur," katanya tanpa menoleh. Tony mendekat, tetapi matanya tak bisa menghindari pemandangan kulit Rahma yang tersingkap. Ia menelan ludah dan buru-buru mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sarah yang melihat Tony dan Rahma dari kejauhan hanya bisa menghela napas. Ia menyadari bahwa semakin hari, kedekatan mereka semakin terlihat jelas. Namun, ia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya pun mulai merasakan perubahan. Ia berusaha menjaga jarak, tetapi dalam beberapa kesempatan, ia juga merasakan detak jantungnya berdebar ketika Tony tanpa sengaja menyentuh tangannya saat memberikan piring atau saat mereka berbicara berdua di malam hari. Mereka bertiga mulai memasuki fase yang lebih kompleks. Kedekatan mereka bukan lagi sekadar hubungan keluarga biasa, tetapi perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Namun, apakah mereka sadar bahwa situasi ini bisa membawa mereka ke dalam masalah besar? Ataukah mereka hanya mengikuti arus perasaan yang semakin sulit dikendalikan? Hari-hari terus berlalu, dan hubungan di antara mereka semakin cair. Tony mulai terbiasa dengan kehadiran Sarah dan Rahma dalam kesehariannya. Setiap pagi, ia menikmati sarapan yang mereka siapkan, dan setiap malam, ia terbiasa berbincang sebelum tidur. Namun, tanpa ia sadari, kebersamaan yang intens ini perlahan mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Tidak lagi sekadar kakak ipar dan adik ipar, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Rahma, dengan sikapnya yang ceria, menjadi orang yang paling sering mencari perhatian Tony. Ia suka menggoda dengan candaan, menyentuh bahunya ketika berbicara, atau sesekali memanggilnya dengan suara manja. Tony hanya menganggapnya sebagai kebiasaan Rahma yang memang suka bercanda,
Tetapi semakin lama, ia mulai menyadari ada tatapan berbeda di mata wanita itu. Tatapan yang tidak lagi hanya sekadar seorang kakak ipar kepada adik iparnya. Di sisi lain, Sarah lebih menjaga jarak, tetapi sikapnya justru membuat Tony semakin penasaran. Berbeda dengan Rahma yang terbuka, Sarah lebih tenang dan misterius. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya selalu membuat suasana berubah. Sesekali, saat mereka berbincang di meja makan atau saat tak sengaja bersentuhan, ada keheningan canggung yang membuat jantung Tony berdebar. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri, mengapa ia merasa ada ketertarikan yang tumbuh pada kedua wanita itu. Suatu malam, Rahma meminta Tony membantunya mengganti bola lampu di dapur. Saat Tony naik ke atas kursi untuk mengganti lampu, Rahma berdiri terlalu dekat, menatapnya dengan senyum menggoda. "Tony, kamu sekarang makin kelihatan dewasa," ya, ucapnya pelan. Tony sedikit gugup, apalagi ketika Rahma tanpa sadar menyentuh lengannya untuk menyeimbangkan dirinya. Ada kehangatan yang menjalar di tubuhnya, sesuatu yang sulit ia kendalikan. Namun, di malam yang lain, Sarah tanpa sengaja menunjukkan sisi lemahnya. Saat hujan turun dengan deras, listrik tiba-tiba padam. Tony melihat Sarah duduk di ruang tamu dengan wajah yang sedikit tegang. Ia baru tahu bahwa wanita itu tidak suka gelap. Dengan refleks, Tony duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Aku di sini, Kak Sarah. Nggak usah takut," katanya lembut. Sarah menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Tony dengan cara yang berbeda, seakan ada kepercayaan penuh yang ia berikan padanya. Ketegangan mulai terasa di rumah itu. Tony merasa ada daya tarik yang kuat antara dirinya dengan dua kakak iparnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin ia terseret dalam pusaran perasaan yang rumit. Hubungan mereka bertiga kini bukan lagi sebatas keluarga biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Namun, apakah mereka sadar bahwa batas yang mulai kabur ini bisa menghancurkan segalanya? Atau justru mereka akan membiarkan perasaan ini berkembang, meski tahu bahwa sekali mereka melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi halaman rumah dan menciptakan suara gemuruh di atap seng. Di dalam rumah, Tony duduk di ruang tamu, mencoba fokus menonton televisi, tetapi pikirannya terus melayang. Kedekatan yang semakin nyata dengan Sarah dan Rahma membuatnya gelisah. Ia sadar bahwa batas-batas yang seharusnya tetap dijaga kini mulai kabur. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin ia terseret dalam pusaran perasaan yang sulit dijelaskan. Rahma keluar dari kamar, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Ia menggeliat malas sebelum menjatuhkan diri ke sofa di sebelah Tony. "Dingin banget." "Ya, listrik mati lagi," keluhnya sambil merapatkan tubuhnya. Tony menelan ludah, berusaha mengalihkan perhatian ke layar televisi yang mulai redup karena genset hampir kehabisan daya. Namun, Rahma tidak berhenti di situ. Ia bersandar lebih dekat, membuat Tony merasakan hangatnya tubuh wanita itu di sisinya. Dari arah dapur, Sarah datang membawa 2 cangkir teh panas. "Minum dulu, biar nggak masuk angin," katanya, suaranya tetap lembut seperti biasa. Ia duduk di seberang mereka, matanya memperhatikan. Rahma yang semakin berani mendekat ke Tony. Tatapannya sulit diartikan, bukan marah, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya. Tony mengambil cangkir yang disodorkan Sarah, tangannya tak sengaja bersentuhan dengan jemari halus wanita itu. Seketika, sesuatu bergetar dalam dirinya. Suasana semakin hening, hanya suara hujan yang menjadi latar belakang malam itu. Rahma yang mulai mengantuk menyandarkan kepalanya di bahu Tony tanpa ragu. "Kalau dingin gini, enaknya dipeluk, ya," gumamnya pelan, setengah sadar. Tony merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menegur, ingin bangkit dari sofa, tapi tubuhnya terasa berat. Matanya tanpa sadar melirik ke arah Sarah, yang kini menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Tanpa diduga, Sarah ikut bergeser mendekat, kali ini dengan gerakan yang lebih halus, lebih terkontrol. "Tony," panggilnya lirih. Pemuda itu menoleh, dan dalam remang cahaya lilin, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata wanita itu. Ada keraguan, ada godaan, dan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Seakan malam itu telah menghapus semua batas yang selama ini mereka pertahankan. Tony terjebak di antara dua wanita yang seharusnya ia hormati sebagai kakak iparnya. Rahma dengan sikapnya yang menggoda, dan Sarah dengan ketenangan yang justru lebih berbahaya. Ia tahu, jika ia mengikuti arus perasaan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, apakah ia mampu menahan diri ketika godaan sudah begitu dekat? Di luar, hujan semakin deras, seakan menjadi saksi bisu atas apa yang mulai terjadi di dalam rumah itu. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah titik balik, sebuah peristiwa yang akan mengubah kehidupan mereka bertiga selamanya. Pagi datang membawa keheningan yang ganjil. Setelah malam penuh ketegangan itu, Tony, Sarah, dan Rahma mulai merasakan perubahan yang tidak terucapkan. Rahma bersikap seperti biasa, tetap ceria dan menggoda, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, Sarah lebih banyak diam, sesekali mencuri pandang ke arah Tony dengan tatapan yang sulit diartikan. Tony sendiri merasa berada di persimpangan, sebagian dari dirinya ingin menganggap malam itu hanya kebetulan, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Sejak kejadian itu, hubungan Tony dan Rahma menjadi semakin intens. Rahma tidak lagi ragu untuk mencari perhatian, baik dengan candaan ataupun kedekatan fisik yang semakin sering terjadi. Saat mencuci piring bersama, Rahma sengaja membiarkan tangannya bersentuhan dengan tangan Tony, dan ketika mereka duduk di ruang tamu, ia dengan santai menyandarkan tubuhnya, seakan Tony adalah tempat ternyamannya. Tony tidak bisa menolak, bahkan diam-diam mulai menikmatinya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perubahan sikap Sarah. Meskipun ia tidak seagresif Rahma, ada sesuatu dalam cara dia berbicara dan menatap Tony yang membuat pemuda itu semakin gelisah. Beberapa kali, mereka bertemu di dapur atau di ruang tengah ketika Rahma tidak ada, dan dalam keheningan itu, Tony merasakan ketertarikan yang sama. Sarah tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa lebih dalam, lebih menggoda dalam cara yang halus dan memabukkan. Suatu sore, saat Rahma pergi ke minimarket, Sarah dan Tony tanpa sengaja bertemu di dapur. Sarah tengah menuangkan teh ke dalam gelas ketika Tony masuk. Tidak ada kata-kata di antara mereka selama beberapa saat, hanya suara aliran teh yang memenuhi ruangan. "Kamu nggak usah terlalu sering menuruti Rahma," ujar Sarah tiba-tiba, suaranya pelan tapi tegas. Tony menelan ludah, merasakan udara di sekeliling mereka semakin berat. "Maksud Kak Sarah?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Sarah menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum samar. "Kamu tahu maksudku, Tony," jawabnya sebelum berbalik pergi, meninggalkan Tony dengan kebingungan yang semakin dalam. Ia tahu ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang selama ini tidak ingin mereka akui. Jika Rahma adalah kobaran api yang menyala-nyala, maka Sarah adalah bara yang membakar perlahan dari dalam. Rahma kembali dengan senyum cerahnya, seolah tidak menyadari ketegangan yang terjadi antara Sarah dan Tony. Ia menunjukkan sekantong camilan yang dibelinya dan langsung duduk di samping Tony, seperti biasa. Namun, kali ini Tony merasa berbeda. Ada beban yang mulai mengendap dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam hubungan yang semakin sulit dikendalikan. Malam itu, Tony tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan dua wanita di rumah ini, Rahma yang selalu terbuka dan menggoda, serta Sarah yang diam-diam menariknya ke dalam dunia yang lebih dalam dan misterius. Apa yang akan terjadi jika mereka terus membiarkan ini berkembang? Apakah semua ini hanya permainan perasaan, ataukah mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa diperbaiki? Sejak percakapan singkat di dapur, Tony mulai lebih peka terhadap perubahan sikap Sarah. Wanita itu memang tidak seagresif Rahma, tetapi justru itu yang membuatnya semakin sulit ditebak. Ada saat-saat di mana Tony merasa Sarah berusaha menjaga jarak, tetapi ada pula momen-momen di mana tatapannya penuh makna tersembunyi. Rahma, di sisi lain, tetap menjadi dirinya yang ceria dan tak ragu menunjukkan ketertarikan. Namun, Tony mulai merasakan ada perbedaan di antara mereka, seolah dirinya kini berada dalam dua dunia yang berbeda, ditarik oleh dua kekuatan yang sama kuatnya. Sore itu, Rahma meminta Tony menemaninya ke pasar.
Dengan ringan, ia menggandeng lengan pemuda itu saat berjalan di gang sempit menuju tempat penjual langganannya. Tony sebenarnya ingin menarik diri, tetapi enggan membuat suasana menjadi canggung. "Kamu makin akrab sama Kak Sarah, ya?" tanya Rahma tiba-tiba, suaranya terdengar santai, tetapi ada nada penasaran di baliknya. Tony terkejut sesaat, lalu mencoba tertawa kecil. "Ah, biasa aja, Kak Sarah kan memang lebih pendiam." Rahma mengangguk pelan, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Sepanjang perjalanan pulang, Tony mulai bertanya-tanya, apakah Rahma menyadari sesuatu? Apakah ia melihat perubahan sikap Sarah yang semakin sulit ditebak? Pikiran itu terus menghantuinya hingga malam tiba. Saat duduk di ruang tamu, Tony merasa suasana rumah semakin syarat dengan ketegangan yang tidak kasat mata. Menjelang tengah malam, Tony terbangun karena haus. Saat keluar dari kamar menuju dapur, ia terkejut melihat Sarah berdiri di dekat meja makan, menatap keluar jendela. Cahaya bulan menyinari wajahnya, membuatnya terlihat lebih lembut tetapi penuh teka-teki. "Belum tidur, Kak?" tanya Tony pelan. Sarah menoleh, tersenyum tipis. "Aku sering begini kalau lagi banyak pikiran," jawabnya. Tony ragu sejenak, tetapi dorongan untuk mengetahui isi hati Sarah terlalu kuat. "Apa yang Kak Sarah pikirkan?" tanyanya, mendekat. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum menghela napas. "Kamu," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Tony terdiam. Ada keheningan panjang yang menggantung di antara mereka, dan di dalam keheningan itu, sesuatu yang lebih besar tengah tumbuh, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Di kamar sebelah, Rahma terbangun karena suara langkah kaki di luar. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat Tony serta Sarah berdiri berhadapan di dapur. Hatinya mencelos. Ia memang menyukai Tony, tetapi selama ini ia tidak menyangka bahwa Sarah juga menyimpan perasaan yang sama. Pandangannya menajam, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apakah ini berarti ia harus bersaing dengan kakaknya sendiri? Malam itu menjadi titik balik. Tidak ada kata-kata yang benar-benar menjelaskan semuanya, tetapi dalam tatapan, dalam gestur kecil, ketiganya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar ikatan keluarga, tetapi sebuah permainan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Dan sekali mereka melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Sejak malam itu, Rahma mulai bersikap berbeda. Ia tidak lagi seceria biasanya, meski tetap berusaha menunjukkan sikap manja di depan Tony. Namun, di balik tatapannya yang berbinar, tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia tahu, ada sesuatu antara Tony dan Sarah, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kakak ipar dan adik ipar. Namun, apakah ia rela menyerah begitu saja? Di sisi lain, Sarah tampak semakin tenang, seolah tidak ada yang berubah. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi Tony bisa merasakan ada ketegangan yang tersembunyi dalam setiap interaksi mereka. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah tarikan kuat yang membuat Tony semakin sulit mengendalikan dirinya. Suatu sore, ketika Rahma pergi keluar sebentar, Sarah dan Tony kembali terjebak dalam momen yang tidak terduga. Tony sedang memperbaiki kipas angin di ruang tengah ketika Sarah duduk di sofa, memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tony," panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh, dan sebelum sempat berkata apa-apa, Sarah melangkah mendekat, duduk tepat di depannya. "Aku tahu ini salah, tapi kita nggak bisa terus berpura-pura," lanjutnya. Jantung Tony berdetak kencang. Ia tahu apa yang dimaksud Sarah, dan bagian dari dirinya ingin menyangkal, ingin berlari dari situasi ini. Namun, saat Sarah menggenggam tangannya, semua pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Mereka hanya diam, tetapi dalam keheningan itu, segalanya terasa begitu jelas, perasaan yang selama ini berusaha mereka sembunyikan telah mencapai titik di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerimanya. Namun, tanpa mereka sadari, Rahma telah kembali lebih cepat dari yang mereka kira. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat semuanya, tatapan penuh makna, genggaman tangan yang erat, dan kedekatan yang tidak bisa lagi disangkal. Hatinya hancur, bukan hanya karena ia menyukai Tony,
tetapi karena orang yang kini menjadi pesaingnya adalah kakaknya sendiri. Dengan perasaan berkecamuk, ia melangkah mundur, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin. Rahma tidak banyak bicara, tetapi Tony dan Sarah bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Rahma bukan lagi gadis yang ceria dan penuh tawa seperti biasanya. Ia lebih sering diam, lebih sering menghindari kontak mata. Tony ingin bertanya, ingin memastikan semuanya baik-baik saja, tetapi ia tahu, Rahma pasti sudah menyadari apa yang terjadi. Kini, Tony berada dalam dilema yang semakin rumit. Di satu sisi, hatinya telah memilih Sarah, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan Rahma yang jelas terluka. Bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyakiti salah satu dari mereka? Ataukah sebenarnya, tidak ada jalan keluar yang bisa membuat semuanya tetap utuh seperti dulu? Rahma tidak bisa lagi menyembunyikan kegundahannya. Sejak melihat kedekatan antara Tony dan Sarah, ia merasa tersisih di rumahnya sendiri. Tatapan Sarah yang biasanya penuh kasih sayang kini terasa seperti ancaman, dan Tony, yang dulu selalu hangat padanya, kini tampak semakin jauh. Hatinya bergejolak, ia tidak ingin kehilangan Tony, tetapi ia juga tidak bisa membenci kakaknya sendiri. Tony menyadari perubahan itu. Rahma tidak lagi banyak berbicara dengannya, bahkan sering menghindar saat mereka berpapasan. Suatu malam, ketika Rahma duduk sendirian di teras, Tony memberanikan diri mendekat. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Rahma menghela napas panjang, menatap langit yang penuh bintang. "Kak Sarah lebih dulu di hidup kamu, kan?" ucapnya pelan, tapi penuh luka. Tony terdiam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. "Aku nggak pernah mau nyakitin siapapun," katanya akhirnya. Rahma menoleh, menatap pemuda itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi kamu tetap melakukannya," bisiknya lirih sebelum bangkit dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Tony dengan perasaan bersalah yang semakin dalam. Sementara itu, Sarah pun mulai merasa resah. Ia tidak ingin hubungan ini menghancurkan keluarganya, tetapi perasaannya pada Tony sudah terlalu dalam untuk dihindari. Suatu malam, saat mereka hanya berdua di ruang tengah, Sarah menatap Tony dengan ekspresi penuh kebimbangan. "Apa kita benar-benar ingin terus seperti ini?" tanyanya. Tony menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu," jawabnya tulus. Namun, mereka berdua sadar, kebahagiaan mereka berarti mengorbankan seseorang. Pagi itu, Rahma memberanikan diri bicara dengan Sarah. "Aku nggak akan jadi penghalang," katanya dengan suara bergetar. Sarah menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Rahma menggeleng, tersenyum getir. "Aku cuma butuh waktu." Hari-hari berlalu dengan suasana yang tak lagi sama. Rahma masih berusaha menerima kenyataan, sementara Sarah dan Tony mencoba menjalani hubungan mereka dengan lebih hati-hati. Namun, mereka semua tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Apa yang dulu sederhana kini telah menjadi kisah yang rumit, kisah tentang cinta, pengorbanan, dan luka yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Namun, mereka bertiga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun dengan hati yang tidak lagi utuh seperti sebelumnya.